Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang mulia sahibul fadilah ayahanda Ki Haji Abdul Raji Marja, ayahanda Ki Haji Rahmatin Afif, ayahanda Ki Haji Doktor Ki Haji Muhyiddin SHMH, kita doakan semoga sehat walafiat. Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Yang mulia Imam besar kita Ki Haji Ahmad Nasirin SQMA, yang mulia Al-Mukarram Ustaz Haji Dimyati SPDI, Ketua DMI Jati Asih, Ketua FS3G Haji Raden Nanang Pramana MM, Al-Mukarram Ustaz Suwan DMI, dan juga Al-Mukarram Sekjen FS3G Al-Mukarram Akhi Fillah Ustaz Haji Ahmad Maulana, DKM Ponpes Abbas Akhi Fillah Ustaz Hafiz Iskandar STHI, Mukarram Ustaz Haji Abdul Manap MM, keluarga besar Bapak Haji Indah, semuanya yang hadir di sini keluarga besar FS3G, tanpa mengurangi mahabbah takjim, tidak disebutkan satu persatu karena sebelah sini udah mulai agak panas. Jadi saya singkat saja tanpa mengurangi mahabbah takjim. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tadi malam kalau kita mengikuti Majlis Ulama malam ke-27 disambut dengan FS3G, berpotensi mendapat malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, ada amalan yang kata kita biasa ternyata berpahala. Ada amalan yang kata kita biasa, insyaallah ibadah, justru itu ibadah. Tak berpahala kata kita, ternyata itu adalah ibadah. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Syekh Imam As-Suyuti, khamsun minal ibadah, ada 5 hal yang ini termasuk ibadah. Al-awwal nadratul Quran ibadah, melihat Quran ibadah. Ay mushafuhu, yang dimanakan di sini adalah mushafnya Al-Quran. Ngeliat doang aja ibadah, apalagi membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi bapak-bapak mohon maaf nih yang belum lancar baca Quran, mohon maaf ya Pak ya, belum becus baca Quran, udah plototin tuh Quran, plototin aja tuh Quran. Udah liatin aja Pak, kagak bisa, maaf ya, udah tua berangkat kagak bisa, udah pelototin aja Pak. Pas bapak melototin habis sholat zuhur, anaknya pulang, salaman sama babaknya, cium tangan, dilirik sama anaknya dengan bangga. Ini anak di hati bicara, subhanallah, babak saya rajin baca Quran. Padahal mah kagak dibaca, dipelototin doang. Ada yang kebangetan, orang Jati Kramat ini Pak, bukan orang sini, bukan. Kebangetan saking kagak becus. Apa kagak becus ini Pak? Apa kagak becus ya? Kagak, saking kagak bisanya, kagak bisa baca Quran, megang Qurannya terbalik. Oke gitu. Megang Qurannya terbalik, anaknya pulang salaman sama bapaknya, cium tangan, diintip dikit. Apa kata anaknya dengan bangga berbisik di dalam hati, subhanallah, bapak saya luar biasa, baca Quran terbalik aja bisa. Itu luar biasa. Nadratul Quran ibadah, melihat Quran ibadah. Ngelihatnya saja Ramadan ini mulia karena ada nuzulul Quran. Ramadan diagungkan karena ada turunnya Al-Quran. Masya Allah. Saya mau tanya Pak, seringan megang handphone apa Quran? Jujur amat mana ya? Seringan baca WA apa Quran? Jujur sama mas saya berarti. Naik mobil biasa bawa Quran, naik mobil biasa bawa Quran, taruh di depan, biasanya kan begitu ya. Udah nyampe Komsen, Quran ketinggalan, balik lagi nggak kira-kira? Naik mobil, udah nyampe Komsen, udah masuk tol, handphone ketinggalan, balik lagi nggak kira-kira? Kompak amat ya. Ngelihat Quran itu ibadah
ternyata saking mulia bacanya saja talil Quran, yang orang baca Quran mustaqatun ila arbaati anfar, di antara 4 orang yang dirindukan sorga adalah 4 di antaranya adalah orang yang membaca Quran. Masya. Maka di sini Ramadan, di akhir-akhir Ramadan sangat dianjurkan membaca Quran. Nadratul Quran ibadah, melihat Al-Quran ibadah. Ngelihat tuh, Masya Allah. Yang kedua, nadratul walidaini ibadah, melihat muka orang tua ibadah. Masya Allah. Ngelihat wajahnya, ngelihat wajah baba ibadah, ngelihat saja ibadah. Bagaimana bakti sama orang tua. Masya. Makanya kita yang udah gede ini kudu punya pikiran, bentar lagi mau lebaran nih, kudu punya pikiran kita. Datang ke emak nenteng bandeng 7 kilo, selipin duit 2 juta, anteng nggak mah kira-kira? Jon-jon. Ternyata Pak, ngelihat wajah orang tua. Nah, sekjen kan yatim piatu, sekjen ya, yatim piatu ya. Ini guru saya yatim piatu, kagak bisa ngeliat baba, kagak bisa ngelihatnya bagaimana saya bakti sama orang tua. Jamaah sekalian, keluarga besar FS3G, datangnya saja ke FS3G, hadir ke FS3G, hadir ke majelis taklim, hadir ke pengajian, itu udah otomatis bakti sama orang tua. Tidak diriwayatkan ada Imam Ibnu Abi Dunya. Imam Ibnu Abi Dunya ini ulama hadis muhadis, murid Imam Ibnu Abi Dunya yang terkenal adalah Imam Ibnu Majah. Makanya kalau belajar hadis ada riwayat rawahu Ibnu Majah. Imam Ibnu Abi Dunya ada muridnya datang ngampirin beliau, Pak. Imam Ibnu Majah ini hidup di 2 Hijriah atau 200 Hijriah, masa 200 tahun Hijriah. Nah, wahai Imam, ada teman saya meninggal dunia. Siangnya meninggal dunia, malamnya saya mimpi itu teman saya lagi diseksa. Masya. Saya ngelihat betul teman saya lagi diseksa. Tapi yang saya kaget, wahai Imam, saya kaget. Sebulan berikutnya saya lihat teman saya sudah tidak lagi diseksa. Justru yang saya kaget, kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah, jadi taman-taman sorga. Masya. Kemudian saya nanya, apa ayu amalin yarzuqukumullah bihadhihi darajah, amalan apa sehingga engkau diangkat derajatnya, kubur kamu jadi taman surga? Wahai sahabat, saya kagak punya anak yang ngeh sama saya begitu banyak. Anak saya kagak ke pengajian, anak saya kagak gabung di FS3G, anak saya kagak ahli ibadah, semua anak saya durhaka, anak saya kagak taat sama Allah. Tapi saya alhamdulillah nih Pak, alhamdulillah. Ini luar biasa nih Pak, Imam Ibnu Abi Dunya menceritakan nih. Jadi kebetulan Masya Allah, jadi ini kuburan saya nih, saya mah kagak ada kiriman pahala, kagak ada yang doain karena anak saya kagak ngeh. Ini kuburan saya di sini, sebelah ini kuburan. Kuburan yang sebelah sono itu mah anaknya soleh semua, anaknya ahli ibadah. Dia sering datang ke majelis salim, sering baca Quran. Gara-gara itu anaknya rajin ibadah, kuburan yang sebelah sono 40 kuburan saya kecipratan barokahnya. Masya Allah. Apa kecipratan Bang Irman? Apa sih kecipratan? Apa ya kecipratan kira-kira ya? Ya kecipratan deh ya. Jadi ono anaknya ahli ibadah itu kubur arba'ina yamin, arba'ina simal, arba'in wara. Itu 40 kuburan ke kanan kena cipratan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Untung kata dia, untung saya kuburan saya ke 39. Lo coba kalau 42 enggak kecipratan.
walau kecipratannya saja bisa merubah raudhah min riyadil jannah. Bagaimana anaknya saat ini hadir di pondok pesantren Abbas, khatmul Quran, zikir, baca sholawat, kuburannya kita gerojog pahalanya. Apa gerojog pahala? Apa gerojog pahala? Udah gerojog aja deh pokoknya. Pahalanya gerojog tuh. Melihat wajah orang tua saja ibadah, bagaimana bakti sama orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi tubalahu wa zadallahu fi umrihi, rawahul Bukhari. Barang siapa anak bakti sama orang tua, maka beruntung itu anak. Dagangnya untung, usahanya untung, kerjanya selalu untung. Wa zadallahu fi umrihi, ditambah keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal. Tadi sebelah ini panas, udah panas lagi sebelah sono ya. Berarti ngerti kode itu, berarti nggak lama-lama saya. Udah setengah apa jam 7 kurang 20 menit lagi. Baru dua nih Pak ya. Ngelihat yang pertama ngelihat apa tadi Pak? Ngelihat Yang kedua ngelihat muka orang tua. Makanya esensi mudik yang gablek kampung, saya mah gak gablek kampung ini. Hakikat mudik itu ketemu orang tua Pak. Hakikat mudik itu jumpa, melihat orang tua. Nadrah bil ain, melihat dengan pandangan mata. Makanya biasa tuh kita baca salawat bareng-bareng. Ala ya Allah binadrah minal tudawi kullama minam. Masya Allah. Ala ya Allah binadrah, ya Allah pandang saya, Allah kami yang banyak dosa, kami yang banyak salah, barokahnya Ramadan bi ainir rahimah, dengan pandangan rahmatnya Allah subhanahu. Yang ketiga Pak, ini udah beruntung semua nih keluarga besar FS3G. Yang ketiga, nadratul alim ibadah, melihat ulama ibadah. Keluarga besar FS3G berjumpa setiap minggu dengan ahli Quran. Beliau ahli Quran, ulama ahli Quran. Yang di depan ini adalah ulama-ulama ahli pilihan. Nadratul Quran, nadratul ulama ibadah, ngelihat ulama saja ibadah. Bagaimana hadir di majelis taklim. Keluarga besar FS3G bukan sekedar memandang ulama, tapi hadir di majelis taklim. Alhamdulillah. Yang keempat saya singkat, nadratul Ka'bah ibadah, melihat Ka'bah ibadah, ngelihat saja ibadah. Bagaimana tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang terakhir, yang kelima, nadratul Zamzam ibadah, melihat Zamzam ibadah, ngelihatnya saja ibadah. Bagaimana meneguk air Zamzam. Ini number 4 and number 5, this is cost, you understand? Udah ya saja, udah. Nomor 4 sama 5 mah pakai duit ini Pak. Nomor 4 sama 5 daftar sama sekjen no umroh dulu merah di sono. 4 sama 5 ngelihat Ka'bah, minum Zamzam. Ini ada biayanya, kos ke sono ada ongkosnya. Ada yang kagak pakai ongkos, ngelihat Quran, ngelihat wajah orang tua, ngelihat wajah ulama. Ini adalah ibadah. Nyak mak dirongok, babak dilongok, didatengin girang orang tua, girang orang tua, senengnya luar biasa. Semoga keluarga besar FS3G dapat ibadah 5 tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selamat berlebaran. Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Yang kita pertama adalah kita sungkem adalah orang tua kita. Semoga orang tua kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya. Dengan hadir di majelis taklim, gerojok pahalanya. Bukan hanya kecipratan, apalagi ini masjid ditempati orang-orang soleh, dihadiri keluarga besar. Maka wakaf, ahli wakaf, engkong Ustadz Hafiz, uaknya semuanya pada saat ini diampuni dosa-dosanya. Wabil khusus ibunda tercinta yang baru meninggal dunia diampuni, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah panjangkan umur kita, berjumpa Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirukum ala khotoyaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada